RM Financial Planning Services memberikan Anda solusi berinvestasi bukan spekulasi. Tempat yang tepat untuk perencanaan keuangan Anda. PGRM Financial Planning Services. Planning well, living well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Gen Z dan milenial dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbicara mengenai investasi. Karena investasi ini menjadi penting bagi Gen Z maupun milenial untuk mencapai tujuan finansial. Di contoh yang kemarin itu adalah untuk membeli rumah, ya kan? Investasi digunakan untuk membeli rumah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai investasi itu sendiri. Oke guys, investasi itu ada di sektor real, artinya yang kelihatan seperti kita investasi restoran, investasi misalnya buka Indomaret, retail ya, minimarket, lalu dan lain sebagainya, bengkel dan lain sebagainya. Ada juga investasi di sektor finansial, yaitu kita masukkan di instrumen keuangan yang diakui oleh OJK. Ingat, instrumen keuangan yang diakui oleh OJK. Di luar yang diakui oleh OJK, jangan pernah masuk-masuk investasi Anda ke sana. Karena bisa jadi itu investasi bodong. Manis di awal, buntung di belakang. Oke. Nah, investasi di sektor keuangan. Sebelum investasi, kita perkenalkan dulu apa itu investasi. Ada dua hal di investasi yang dibutuhkan di sini. Satu adalah yang untuk dihitung ya. Satu adalah bagaimana kita menghitung apakah investasi itu menghasilkan income, pemasukan, atau tidak. Kedua, apakah di investasi itu ada capital gain atau kenaikan modal atau tidak. Kalau penurunan modal itu capital loss. Contoh nih, misalnya seseorang membeli mobil untuk dipakai investasi di taksi online. Nah, saya beli mobil di taksi online, tapi yang nyupirnya mungkin orang yang saya percaya. Orang yang saya percaya itu saya pinjamkan mobil 4 tahun, ya. Mobil itu saya jual. Mobil itu saya jual ketika saya beli katakan 250 juta. Saya jual sekarang jadi 120 juta. Berarti ada susut. 80 juta tambah 50, 130 juta. Susutnya, benar ya. Nah, susut itu bukan capital gain, tapi capital loss. Cuman kalau dikombinasikan dengan income yang setiap harinya 150 ribu itu, maka kita total selama 4 tahun, sepertinya masih cuan. Saya masih dapat untung dari hasil investasi mobil tersebut. Lalu mobil saya jual, saya beli mobil yang baru, begitu berulang selanjutnya. Begitu juga kita investasi misalnya di retail, misalnya minimarket. Setiap hari ada pembelanjaan. Nah, hasil pembelanjaan itu masuk ke kantong kita sebagai investor. Nah, itulah yang namanya income. Nah, tapi kalau mobil tadi masih bisa dijual, bisa capital gain atau capital loss, karena mobil pasti depresiasi, berarti susut, itu akan loss. Nah, kebetulan minimarket itu berdiri di atas tanah saya sendiri. Setelah jalan 10 tahun, setiap hari dapat income, saya total selama 10 tahun, lalu di tahun ke-10 saya jual. Karena harga tanah potensialnya meningkat. Jadi harganya kalau dulu saya beli cuma katakan 1 miliar, sekarang sudah menjadi 1,9 miliar saya jual. Berarti ada keuntungan dari capital gain dan income. Itu kombinasi antara keduanya. Begitulah bisnis. Jadi sejatinya harus dipikirkan masalah itu. Ya, income dan capital gain.